Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pagi Bu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kalian tetap semangat menjalani pembelajaran ini secara daring. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mbak Dewi Agustina. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan melakukan presensi. Yang pertama, Susi Aryani. Hadir Bu. Dewi Agustina. Hadir Bu. Anita Zanzabila. Hadir Bu. Alhamdulillah, kelas ini lengkap pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan indikator yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar. Macam-macam teks narasi, yaitu ada teks ekspositorik dan teks sugestif. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan fokuskan pada teks narasi ekspositoris. Baik, Ibu akan melakukan share screen. Baik, apakah kalian masih ingat mengenai apa itu pengertian teks narasi yang dibahas pada pembelajaran minggu lalu? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya, silahkan Susi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Iya, betul sekali. Selain Susi, adakah yang ingin menjawab? Tidak Bu. Ya. Baik, Ibu akan melanjutkan. Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail, dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teks narasi ekspositoris. Apa sih teks narasi ekspositoris itu? Yaitu teks yang memiliki tujuan menggugah pikiran pembaca untuk mengetahui kisah yang disajikan dalam teks. Narasi ekspositoris benar-benar terjadi atau fakta dan bisa dialami oleh siapa saja. Contohnya, narasi tentang cerita sejarah atau pengalaman pribadi. Nah, di sini Ibu akan membahas unsur latar tempat pada teks narasi. Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Baik, Dewi Agustina, silahkan. Unsur latar tempat pada teks narasi yaitu lokasi atau tempat peristiwa dalam cerita itu berlangsung Bu. Benar sekali jawaban Dewi. Latar tempat adalah tempat terjadinya suatu peristiwa atau suatu kawasan, di mana cerita itu berlangsung dalam karya sastra. Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh teks narasi ekspositoris yang berjudul Perjuangan I.R. Soekarno. Silahkan kalian identifikasi dan kalian temukan di mana latar tempat pada teks tersebut. Bu, saya mau mencoba menjawab Bu. Iya, silahkan Anita. Unsur latar tempatnya pada paragraf pertama sama paragraf kedua, yaitu di Bandung paragraf pertamanya, kemudian paragraf keduanya di kalimat ke Ende Flores dan
ke Bengkulu. Baik, jawaban Anita sangat benar. Dalam teks narasi ekspositoris yang berjudul Perjuangan I.R. Soekarno ini terdapat unsur latar tempat pada paragraf pertama dan kedua. Yang pertama di Bandung. Yang kedua, yang paragraf kedua di Ende Flores dan di Bengkulu. Apakah Anita dan Susi sudah paham? Sudah. Baik. Lalu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian mengidentifikasi teks narasi ekspositoris lagi dan catat di buku kalian. Nah, di sini terdapat 4 paragraf. Silahkan kalian amati satu-satu terlebih dahulu ya. Pada paragraf 1 silahkan diamati. Sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan paragraf kedua. Silahkan diamati. Sudah? Sudah, Bu. Ibu akan melanjutkan paragraf ketiga. Sudah? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan melanjutkan paragraf terakhir. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di sini ada yang ingin menjawab, manakah yang terdapat unsur latar tempat pada paragraf 1-4 pada teks perumusan teks proklamasi. Silahkan, ada yang ingin menjawab? Bu. Iya, silakan Susi. Latar tempat paragraf pertama yaitu Rengas Dengklok, Jakarta, Rumah Laksana di Imam Bonjol 1. Iya, benar sekali. Pada paragraf pertama terdapat unsur latar tempat, yaitu di rumah Laksamana Maeda yang bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian paragraf kedua, ada yang ingin menjawab? Saya, Bu, ingin mencoba untuk menjawab. Ya, silahkan Dewi. Untuk paragraf kedua, identifikasi latar tempat pada teks narasi tersebut yang berjudul teks proklamasi, yaitu terletak pada di rumah Laksamana Maeda. Iya, betul sekali. Itu di akhir kalimat pada paragraf kedua, di rumah Laksamana Maeda. Kemudian paragraf ketiga, ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Anita. Pada paragraf ketiga, yaitu di kalimat kedua, menunjukkan latar tempatnya, yaitu di ruang makan Laksana Maeda. Iya, betul sekali jawaban Anita. Kemudian, paragraf keempat, yang terakhir, ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Susi. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Iya, betul sekali. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu, saya mencoba menyimpulkan ya. Iya, silakan Anita. Teks narasi adalah suatu karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Salah satu unsur narasi yaitu latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Iya, betul Bu. sekali, betul. Selain Anita, ada yang ingin menyimpulkan? Tidak. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu teks narasi adalah cerita kejadian yang disampaikan di dalamnya, bisa berupa fiksi maupun non-fiksi.
Teks narasi itu sendiri mempunyai beberapa unsur, yaitu salah satunya latar tempat yang sudah kita bahas tadi. Dan teks narasi mempunyai dua macam, yaitu teks ekspositoris dan sugestif. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks narasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silahkan Ketua Kelas. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baik, cukup. Ibu akhiri ya, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.